Pernahkah kalian mendengar kisah ajaib tentang ondel-ondel yang menari di bawah cahaya senja di tanah subur bernama Zambi? Bukan cuma kisah biasa, tapi juga cerita penuh hikmah tentang kerjasama, tolong-menolong, dan keberkahan dari buah zaitun yang disebut dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan diberi umur panjang yang penuh berkah. Herba, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, klik like, tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan kisah unik dan penuh makna lainnya tentang ondel-ondel dan makhluk ajaib Nusantara. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mari kita mulai kisah hari ini. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Atas rahmat dan kasih sayangnya, kita masih bisa mendengar kisah yang penuh hikmah ini. Teman-teman, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar ya. Karena setiap huruf sholawat akan menjadi cahaya di dunia dan di akhirat nanti. Bulan Sabit. Mari kita sama-sama memperbaiki diri dan selalu bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah kunci kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah pelita yang di dalamnya ada minyak dari pohon zaitun yang diberkahi. Ayat ini menunjukkan bahwa zaitun adalah simbol keberkahan dan cahaya. Dan kisah kita kali ini pun tentang bagaimana zaitun membawa cahaya kedamaian bagi semua makhluk. Tulis juga ya di kolom komentar, kalian berasal dari kota mana? Biar kita tahu, seberapa luas saudara-saudara kita yang sama-sama mencintai kisah penuh hikmah ini. Dan jangan di-skip ya. Tonton sampai selesai, karena di bagian deskripsi video ada pertanyaan spesial yang bisa kamu jawab di kolom komentar. Jawaban yang benar akan mendapat hadiah kejutan yang akan disampaikan di bagian penutup nanti. Di sebuah negeri yang jauh di seberang lautan biru, terdapat tanah yang dikenal dengan nama Zambi. Negeri ini tidak tercantum di peta dunia, tetapi kisahnya masih hidup dalam ingatan para pengelana dan penutur kisah dari zaman ke zaman. Zambi adalah negeri yang dianugerahi tanah subur, langit cerah, dan udara yang selalu membawa aroma dedaunan zaitun yang baru mekar. Dari kejauhan, pegunungan Zafira tampak seperti dinding hijau raksasa yang melindungi negeri itu dari angin panas gurun. Di lembahnya mengalir sungai bening bernama Zanda, tempat ikan-ikan kecil bermain, dan burung-burung biru bermandi cahaya mentari setiap pagi. Di negeri inilah tinggal seorang pemuda bernama Jain, seorang cendekia muda yang dikenal karena kearifan dan ketekunannya. Usianya baru 24 tahun, namun tutur katanya sering membuat para tetua terdiam kagum. Rambutnya hitam legam, matanya teduh, dan senyumnya membawa ketenangan bagi siapapun yang memandang. Sejak kecil, Jain dikenal rajin belajar dan gemar membantu. Ia mempelajari banyak hal, tentang tumbuhan, tentang tanah, tentang air, dan tentang bagaimana semua makhluk hidup saling membutuhkan. Jain percaya bahwa setiap biji yang ditanam di bumi membawa doa di dalamnya. Karena itu, ia tidak pernah menanam tanpa membaca basmalah dan memohon agar Allah memberkahi hasil usahanya. Ia berkata dalam hati setiap kali menanam satu pohon, "Wahai Allah, jadikan pohon ini bermanfaat, bukan hanya untukku, tapi untuk semua makhluk MU." Sejak muda, Jain sudah memutuskan untuk menjadi penanam zaitun. Ia memilih zaitun bukan karena ingin kaya, tapi karena cintanya pada pohon itu. Baginya, pohon zaitun bukan sekadar pohon buah, tetapi simbol keberkahan dan kedamaian. Ia sering membaca ayat Al-Quran tentang zaitun dalam surat An-Nur ayat 35, yang berbunyi, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah pelita yang di dalamnya ada minyak dari pohon zaitun yang diberkahi. Ayat itu menggugah hatinya. Sejak itu, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk merawat pohon-pohon zaitun dengan sebaik-baiknya. Ia percaya bahwa setiap tetes minyak zaitun membawa cahaya dan kebaikan, seperti ilmu yang menerangi hati manusia. Tanah Zambi memang subur, tapi tidak semuanya damai. Di hutan-hutan sekitarnya, tinggal berbagai makhluk misterius yang konon sudah ada sejak zaman sebelum manusia mengenal api. Ada siluman-siluman penjaga tanah, makhluk-makhluk yang menolak modernitas dan masih memelihara keseimbangan alam dengan caranya sendiri.
Kadang mereka muncul saat bulan purnama, berjalan di antara pepohonan, memantau siapa yang datang dan pergi dari wilayah mereka. Namun Jain tidak pernah takut. Ia justru menghormati para penghuni hutan itu. Ia tahu, di dunia ini manusia bukan satu-satunya makhluk ciptaan Allah. Maka, setiap kali ia menanam, ia berdoa tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk mereka. Semoga pohon ini memberi teduh bagi yang haus, memberi tempat bagi burung yang lelah, dan memberi buah bagi makhluk yang lapar, katanya lirih sambil menekan tanah menutupi akar muda. Setiap pagi, Jain berjalan dari rumahnya yang sederhana di lereng bukit menuju ladang zaitunnya. Jalanan menuju kebun itu berkelok dan licin, melewati padang bunga liar berwarna ungu dan kuning yang mekar setiap awal musim semi. Burung-burung kecil sering mengikutinya dari belakang, seakan sudah mengenal pemuda itu sebagai teman. Di pundaknya tergantung keranjang berisi bibit zaitun muda dan kendi air. Di tangannya selalu ada tongkat kayu yang diukir sendiri, bukan untuk membela diri, tapi untuk menandai setiap langkah agar tak tersesat. Penduduk Zambi sangat menghormati Jain. Mereka menyebutnya si penanam cahaya, karena setiap lahan yang disentuhnya selalu tumbuh hijau dan subur. Anak-anak sering datang bermain di kebunnya, membantu mencabut rumput atau menyiram tanaman. Sebagai balasan, Jain akan menceritakan kisah-kisah bijak tentang pepohonan dan burung, tentang air dan batu, tentang bagaimana segala sesuatu di alam ini punya peran yang saling melengkapi. Namun, tidak semua hari di Zambi berjalan tenang. Kadang angin malam membawa kabar aneh. Suara langkah berat di tengah hutan, bayangan besar melintas di atas ladang, atau aroma tanah basah bercampur minyak zaitun yang muncul entah dari mana. Orang-orang desa percaya itu ulah makhluk-makhluk gaib penjaga kebun kuno yang tidak suka manusia terlalu banyak menanam di wilayah mereka. Tapi Zain tetap tidak mundur. Kalau aku berhenti menanam karena takut, berarti aku berhenti berdoa, katanya tegas suatu malam ketika ibunya mengingatkan agar berhati-hati. Ibunya hanya tersenyum, lalu menepuk bahunya. Kalau begitu, teruslah menanam dengan doa, nak. Karena tanah akan selalu tahu siapa yang menanam dengan hati. Kalimat itu menjadi kekuatan bagi Jain. Setiap kali hujan turun, ia tidak berteduh. Ia justru menari di bawah hujan sambil membuka telapak tangan, membiarkan butir-butir air menetes di kulitnya. Inilah rahmat Allah, katanya, setiap tetesnya membawa kehidupan. Suatu hari, saat ia sedang menanam pohon zaitun ke-700 di ladangnya, ia merasakan getaran halus di tanah. Seolah bumi sedang bernapas. Daun-daun bergerak pelan tanpa angin, dan udara tiba-tiba menjadi lebih sejuk. Seekor burung putih kecil hinggap di bahunya, membawa sebutir biji zaitun di paruhnya, lalu menjatuhkannya tepat di tanah yang sedang digali Zain. Pemuda itu tersenyum, merasa itu pertanda baik. Ia menanam biji itu dengan penuh kelembutan. Malamnya, Jain bermimpi. Ia melihat kebun zaitunnya berubah menjadi lautan cahaya. Di antara pohon-pohon, muncul sosok besar dengan garis-garis hitam putih di tubuhnya, mirip zebra, tapi matanya berkilau seperti batu zamrud. Makhluk itu menunduk kepadanya, seolah memberi salam, lalu menghilang bersama angin. Jain terbangun dengan dada berdebar. Ia tahu, itu bukan mimpi biasa. Keesokan harinya, ia pergi ke kebun lebih pagi dari biasanya. Kabut masih menyelimuti tanah, dan embun menggantung di ujung daun. Saat ia berjalan di antara pohon zaitun, ia melihat jejak besar seperti tapak kaki hewan, tapi terlalu besar untuk seekor zebra biasa. Ia berjongkok, meneliti jejak itu, dan berkata pelan, mungkin ini pertanda. Namun, bukannya takut, Jain justru merasa damai. Ia percaya bahwa setiap makhluk, manusia, hewan, bahkan siluman, punya tempat dalam tatanan ciptaan Allah. Ia hanya perlu menjaga niatnya tetap bersih, agar tidak menimbulkan ketakutan, tapi kedamaian. Hari-hari berikutnya, Jain terus menanam. Ia mencampur tanah dengan abu dari ranting kering yang dibakar, menyiram dengan air sungai yang jernih, dan memberi doa di setiap lubang tanam. Kadang ia duduk di bawah pohon besar sambil membaca kitab, kadang ia hanya diam, mendengarkan bisikan angin yang seolah bercerita tentang masa lalu tanah itu. Suatu senja, seorang kakek dari desa datang menghampirinya. Jain, tahukah kamu, kata sang kakek, zaitun pertama di tanah ini ditanam oleh para wali dari timur. Mereka bilang,
Siapapun yang meneruskan tanamannya dengan niat baik, akan menjadi penjaga keberkahan negeri ini. Giant tersenyum. Kalau begitu, semoga aku bisa menjadi bagian kecil dari doa itu, Cat. Hari demi hari berlalu. Pohon-pohon zaitun mulai tumbuh, daunnya berkilau perak di bawah cahaya matahari. Setiap kali angin bertiup, terdengar bunyi gemerisik lembut seperti lantunan zikir. Giant merasa bahagia melihat hasil kerja kerasnya. Ia sering menatap langit sambil berkata, "Ya Allah, betapa indahnya dunia ini bila dijaga dengan cinta." Namun di balik ketenangan itu, hutan di seberang kebun mulai bergemuruh. Ada suara langkah-langkah berat, ada hembusan napas dalam, dan kadang ada mata hijau yang tampak di kegelapan. Tapi Zain tidak gentar. Ia tahu, waktu pertemuan dengan makhluk yang pernah muncul dalam mimpinya sudah dekat. Dan malam itu, ketika bulan menggantung sempurna di atas langit Zambi, angin membawa aroma aneh, campuran antara minyak zaitun dan tanah basah. Dari balik pepohonan, tampak bayangan besar bergerak perlahan. Suara ranting patah terdengar, lalu muncullah makhluk itu, siluman zebra, tinggi dan gagah, dengan tatapan mata yang tidak menyeramkan, melainkan penuh rasa ingin tahu. Giant berdiri tegak, tidak lari, tidak gemetar. Ia hanya berkata pelan, "Selamat datang, tamu dari hutan." Dan disitulah awal dari kisah besar itu dimulai. Kisah tentang pertemanan antara manusia, siluman zebra, pendekar Zoro, dan ondel-ondel penari cahaya yang akan mengubah nasib tanah Zambi selamanya. Sore itu, langit Zambi tampak lembut berwarna oranye keemasan. Angin dari arah lembah membawa aroma zaitun muda dan tanah yang baru disiram. Cahaya matahari senja memantul di setiap daun, membuat kebun milik Giant tampak seperti lautan perak yang berkilau. Burung-burung kecil mulai kembali ke sarang, dan di kejauhan terdengar suara kambing yang digiring pulang oleh anak-anak desa. Suasana begitu damai, seperti permulaan dari sesuatu yang besar, sesuatu yang belum disadari Giant bahwa sore itu akan menjadi awal dari pertemuan luar biasa. Giant sedang sibuk di tengah kebunnya. Ia memeriksa kendi-kendi berisi minyak zaitun hasil perasan pertama dari panen bulan lalu. Warnanya keemasan, kental, dan beraroma lembut. Setiap tetes minyak itu baginya adalah anugerah. Ia memperlakukannya dengan hati-hati, seolah setiap kendi adalah bejana berisi doa. Sambil bekerja, bibirnya tak berhenti berzikir lirih, melafalkan nama-nama Allah dengan penuh ketenangan. Di bawah sinar lembayung, bayangan pepohonan zaitun membentuk garis-garis panjang di tanah. Di sela-sela keheningan sore, angin tiba-tiba berembus sedikit lebih kuat dari biasanya. Daun-daun bergoyang, beberapa ranting berderak, dan terdengar suara seperti langkah berat mendekat dari arah lembah. Giant berhenti sejenak. Ia menatap ke arah sumber suara itu, tapi tak melihat siapapun. Ia hanya mendengar desir halus seperti napas panjang yang keluar dari dada makhluk besar. Perlahan, dari balik kabut lembut yang turun dari lereng bukit, muncullah sosok tinggi besar. Tubuhnya berloreng hitam putih seperti zebra, tapi ukurannya jauh lebih besar dari kuda manapun. Matanya menyala kehijauan, tapi bukan cahaya yang menakutkan, melainkan seperti pantulan daun zaitun yang terkena cahaya bulan. Kulitnya berkilau, langkahnya lembut, namun setiap pijakannya membuat tanah bergetar pelan. Itulah siluman zebra, makhluk legendaris yang konon sudah menjaga hutan Zambi sejak ribuan tahun. Ia bukan makhluk jahat, tapi juga tidak mudah didekati. Banyak penduduk desa yang hanya mendengar kabarnya dari cerita para tetua, bahwa zebra raksasa itu adalah penjelmaan roh penjaga keseimbangan tanah. Ia bisa marah jika ada manusia yang serakah, tapi bisa jinak jika ada manusia yang tulus. Giant tidak langsung bergerak. Ia hanya menatap makhluk itu dengan hati-hati, tapi wajahnya tetap tenang. Dalam hati, ia berbisik, setiap makhluk yang datang adalah tamu dari Allah, tidak ada yang hadir tanpa izinnya. Maka ia menunduk sedikit sebagai tanda hormat, kemudian melanjutkan pekerjaannya. Siluman zebra itu berhenti tidak jauh dari tempat Zain berdiri. Nafasnya keluar berembun, seperti kabut kecil yang berputar di udara. Ia memiringkan kepala, menatap kendi-kendi besar di depan Zain yang memantulkan cahaya jingga senja. Entah karena penasaran, atau karena tertarik oleh aroma minyak zaitun yang harum, makhluk itu melangkah pelan mendekat. Giant bisa mendengar suara tanah yang diremukkan oleh kuku-kuku besar zebra itu. Tapi ia tidak panik.
Ia tetap mengusap kain di tangannya, menutup satu kendi, lalu berkata lembut, "Kau tertarik dengan minyak ini, ya? Ini dari buah yang tumbuh karena rahmat Allah. Semoga wanginya menenangkanmu." Siluman zebra itu berhenti tepat di depan kendi yang terbesar. Hidungnya bergerak, mengendus-endus permukaannya. Ia menatap pantulan dirinya di permukaan minyak yang berkilau. Sesuatu dalam cahaya itu seolah menarik jiwanya. Tapi karena ukuran tubuhnya sangat besar, hanya satu gerakan kecil dari hidungnya sudah cukup membuat kendi itu sedikit bergeser. Dan tanpa sengaja, dengan satu dorongan ringan, kendi besar itu terguling. Minyak zaitun mengalir perlahan ke tanah, mengeluarkan aroma harum yang semakin kuat. Sinar matahari yang memantul di permukaannya membuat tumpahan itu tampak seperti emas cair yang mengalir di antara rumput. Jain spontan menatapnya, kaget tapi tidak berteriak. Ia hanya terdiam sejenak, memandang cairan suci hasil kerja kerasnya tumpah begitu saja. Dalam sekejap, sebagian hasil panen hilang. Tapi anehnya, tidak ada amarah di wajahnya. Hanya ketenangan dan sedikit rasa iba, bukan pada kerugiannya, tapi pada makhluk yang tanpa sengaja melakukannya. Siluman zebra itu tampak bingung. Ia mundur satu langkah, matanya bergetar seperti merasa bersalah. Napasnya terdengar berat, dan tubuhnya sedikit menunduk. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang, makhluk itu merasakan penyesalan. Jain berjalan pelan mendekat. Ia mengambil sepotong kain dari pinggangnya, lalu berlutut, mencoba menyerap minyak yang tumpah. Dengan suara lembut, ia berkata, "Tidak apa-apa. Kadang kesalahan membawa pelajaran. Dari tumpahan pun, bisa tumbuh keberkahan baru." Zebra itu mendongak, menatap wajah Zain yang tidak menunjukkan marah sedikit pun. Ada kehangatan di mata pemuda itu, kehangatan yang belum pernah dirasakan oleh makhluk hutan itu sebelumnya. Seolah Zain sedang berbicara bukan kepada hewan, tapi kepada sesama makhluk yang punya hati. Angin sore berhenti sejenak, seolah seluruh alam turut menyimak percakapan itu. Burung-burung yang biasanya ribut menjelang malam kini diam, dedaunan pun hanya bergetar kecil, dan cahaya matahari menembus celah pohon, menyorot wajah Zain dan zebra itu dalam satu lingkar cahaya keemasan. Zain kemudian menatap tanah tempat minyak tumpah. Ia memperhatikan bagaimana minyak itu terserap perlahan ke dalam pori-pori bumi, meninggalkan jejak kilap seperti kaca. "Lihat," katanya pelan, "tanah juga butuh minum. Barangkali, hari ini tanah yang haus sedang diberi rezeki." Siluman zebra masih diam. Tapi ada sesuatu yang berubah di matanya, sinar hijaunya kini tampak lebih lembut, tidak lagi berkilau tajam. Ia mengeluarkan suara rendah, seperti embusan napas panjang bercampur desir angin. Itu bukan geraman, melainkan bunyi lega. Jain melanjutkan, "Di dunia ini, tidak ada yang sia-sia. Bahkan minyak yang tumpah pun bisa menyuburkan bumi. Yang penting, jangan berhenti berbuat baik." Ia kemudian menepuk dada sendiri sambil berkata, "Kau tahu, saudaraku dari hutan, hidup ini tidak selalu tentang hasil. Kadang Allah menilai dari bagaimana kita merespon kehilangan." Kata-kata itu menggema di dalam hati zebra siluman. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, lalu perlahan berlutut, menunduk di depan Zain. Tanah bergetar pelan ketika makhluk besar itu menurunkan tubuhnya, dan dari matanya yang hijau tampak kilatan lembut seperti cahaya lilin. Zain tidak terkejut, ia hanya tersenyum. Dengan lembut, ia menyentuh leher zebra itu dan berkata, "Tidak perlu takut. Aku tahu kau tidak bermaksud jahat. Aku percaya setiap makhluk punya niat baik, hanya caranya saja yang kadang salah." Udara sore itu terasa berbeda. Ada keharuman baru yang menyelimuti kebun, aroma minyak zaitun yang bercampur dengan semilir angin gunung dan tanah basah. Dari kejauhan, kilatan cahaya kecil tampak muncul di antara dedaunan, seperti kunang-kunang yang menari menyambut persahabatan baru yang lahir di tengah ladang itu. Jain duduk di tanah, menatap zebra itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia bertanya lembut, "Apa kau yang menjaga hutan ini?" "Aku sering merasa ada yang mengawasi, tapi bukan dengan niat buruk." Zebra itu tidak menjawab dengan kata, "Tentu saja." Tapi gerak tubuhnya berbicara. Ia menunduk pelan, lalu menginjak tanah 3 kali, seolah menegaskan, "Ya, akulah penjaganya." Pemuda itu tersenyum bahagia. "Kalau begitu,
mulai hari ini, kita jaga bersama. Aku akan menanam, kau akan menjaga. Hutan dan kebun ini tidak lagi terpisah, tapi bersaudara. Makhluk itu mengeluarkan suara berat, tapi lembut, seperti angin yang menyapu dedaunan. Ia kemudian menatap langit senja yang mulai berubah warna menjadi ungu muda. Di udara, burung-burung kembali terbang, seolah mengumumkan kedamaian baru yang lahir sore itu. Jain berdiri, menepuk tangan untuk membersihkan sisa minyak di jari-jarinya, lalu berkata sambil menatap langit, "Subhanallah, betapa indahnya dunia jika kita tidak cepat marah, tapi cepat memaafkan." Sebelum malam tiba, zebra itu perlahan mundur kembali ke arah hutan. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sekali lagi, menatap Zain yang masih berdiri di tengah kebunnya. Pandangan mereka bertemu, pandangan antara dua makhluk dari dunia berbeda yang saling memahami tanpa kata. Ketika siluman zebra itu menghilang di balik kabut, Jain menatap kembali tanah yang tadi terkena tumpahan minyak. Di sana, tanahnya tampak lebih lembut dan mengilap. Ia menancapkan satu bibit zaitun muda di tengah bekas tumpahan itu, lalu berdoa, "Ya Allah, dari apa yang tampak rugi, jadikanlah berkah. Dari yang terlihat hilang, tumbuhkanlah kehidupan." Malam pun turun. Bulan muncul perlahan dari balik bukit, cahayanya memantul di daun-daun zaitun, membuat kebun itu tampak seperti samudra perak. Di bawah sinarnya, kendi-kendi lain berkilau lembut, dan di antara bayangan pohon, sesekali terlihat mata hijau dari jauh. Siluman zebra yang tampaknya belum pergi jauh, masih menjaga kebun itu dari kejauhan. Jain menutup harinya dengan sujud syukur. Ia sadar bahwa sore itu, Allah tidak sedang mengujinya dengan kehilangan, melainkan sedang mengajarinya tentang makna sabar, ridha, dan kasih sayang universal. Ia menulis dalam hatinya, "Tidak semua kerugian harus disesali, karena sebagian darinya adalah cara Allah menanamkan pelajaran." Dan sejak malam itu, tanah tempat minyak zaitun tumpah menjadi bagian paling subur di seluruh kebun. Pohon-pohon yang tumbuh di sana berbuah lebih banyak, daunnya lebih hijau, dan batangnya lebih kuat dari yang lain. Orang-orang desa menyebut tempat itu sebagai lembah cahaya, karena setiap kali matahari terbit, sinarnya selalu pertama kali menyentuh tanah itu, seolah bumi sedang tersenyum, mengingat pertemuan antara manusia yang sabar dan makhluk hutan yang menyesal. Demikianlah, dari kesalahan kecil yang tidak disengaja, lahir persahabatan yang akan mengubah masa depan Zambi. Dari kejauhan, di balik hamparan kebun zaitun yang mulai menghijau, samar-samar terdengar suara langkah tegas menghentak tanah. Suara itu berirama, seperti denting pedang yang menari di antara desir angin. Siluman zebra yang baru saja menenangkan diri setelah insiden kendi minyak tumpah, tiba-tiba menegakkan telinganya. Ia menatap ke arah lembah. Sinar jingga senja memantulkan bayangan seorang pria berjas panjang hitam, dengan topeng menutupi setengah wajahnya, dan pedang panjang di sisi pinggangnya. Dialah Zoro, pendekar yang terkenal gagah dari tanah seberang, yang berjalan dengan penuh wibawa dan ketenangan. Jain menoleh ke arah suara itu. Ia tidak mengenal siapa sosok yang datang, tapi dalam hatinya ia merasa tidak ada ancaman. Ada semacam kedamaian yang terpancar dari setiap langkah pendekar itu. Sementara angin membawa aroma dedaunan zaitun yang baru tumbuh, Jain menatap penuh rasa ingin tahu. Ketika Zoro semakin dekat, terlihat jelas mata sang pendekar berkilau seperti baja, tapi lembut seperti air. Ada keseimbangan antara kekuatan dan kasih dalam tatapannya, sebuah ciri dari orang yang telah menempuh perjalanan panjang untuk memahami arti sejati kehidupan. "Apakah engkau, yang disebut Jain, penanam zaitun dari Zambi?" tanya Zoro dengan suara dalam namun lembut. Jain mengangguk, tersenyum, dan menunduk sopan. "Benar, aku hanyalah seorang petani biasa yang mencoba merawat anugerah dari Allah di tanah ini." "Siapa Tuan, dan apa yang membawa langkah Tuan ke kebun yang sederhana ini?" Zoro menancapkan pedangnya ke tanah, bukan dengan niat menantang, melainkan sebagai simbol perdamaian. "Aku bukan datang untuk berkelahi, wahai Jain," katanya. "Aku datang karena mendengar kabar bahwa di negeri ini tumbuh pohon-pohon zaitun yang dirawat dengan doa dan kesabaran. Aku ingin belajar tentang ketenangan itu. Karena selama ini, tanganku hanya tahu bagaimana menghunus pedang, tapi tidak pernah tahu bagaimana menumbuhkan kehidupan." Jain menatap Zoro dengan mata berbinar. Ia tahu,
Setiap orang yang datang membawa beban dan pelajaran masing-masing. Kalau begitu, marilah duduk sebentar, ajaknya. Tanah ini luas, dan Allah menciptakannya untuk semua makhluk yang ingin belajar tentang makna sabar dan bersyukur. Zoro tersenyum samar, lalu menurunkan dirinya ke tanah, menatap sekitar. Di sela barisan pohon zaitun yang baru tumbuh, tampak rumputan liar menjalar cepat, hampir menutupi akar-akar muda. Zoro berdiri perlahan, mengamati dengan seksama, kemudian menarik pedangnya. Siluman zebra yang menyaksikan dari kejauhan langsung waspada, mengira sang pendekar hendak menyerang Zain. Tapi tidak. Pedang itu justru berputar anggun, menebas rumput-rumput liar yang tumbuh berlebihan. Setiap ayunan Zoro begitu teratur, presisi, seperti sedang menulis kaligrafi di udara. Zain menatap kagum. Ia sadar, pedang yang biasanya digunakan untuk peperangan kini berubah fungsi, menjadi alat membersihkan jalan bagi kehidupan baru. Indah sekali caramu menebas, wahai pendekar, ucap Zain sambil tersenyum. Seperti seorang pelukis yang melukis udara dengan cahaya. Zoro menurunkan pedangnya dan menatap Zain penuh makna. Setiap pedang yang tidak dipandu oleh hati, akan membawa kehancuran, ujarnya pelan. Namun jika hati bersih, bahkan pedang pun bisa menjadi alat kebaikan. Begitu pula dengan tanah ini, Zain. Jika tanah bersih dari rumput liar, maka buah zaitunmu akan tumbuh dengan keberkahan. Tapi jika tanah dibiarkan kotor dan ditumbuhi gulma, hasilnya akan berkurang. Sama seperti hati manusia. Jika hati dipenuhi iri, dengki, dan kesombongan, maka keberkahan ilmu dan rezeki akan tertutup. Zain terdiam sejenak. Kata-kata itu seperti menembus batinnya. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu fokus pada kerja fisik menanam, tapi lupa membersihkan rumput liar dalam hatinya, rasa khawatir, rasa lelah, bahkan sedikit kesombongan atas hasil tanamannya. Ia menarik napas panjang, lalu menatap tanah yang kini tampak lebih rapi. Benar, Zoro, katanya pelan. Tanah dan hati ternyata tidak berbeda jauh. Keduanya butuh dibersihkan agar bisa menumbuhkan kehidupan yang bermanfaat. Sementara itu, siluman zebra memperhatikan percakapan itu dengan hati bergetar. Makhluk itu, yang semula hidup hanya untuk mempertahankan diri dan mengikuti naluri, tiba-tiba merasa malu. Ia teringat bagaimana ia ceroboh menggulingkan kendi minyak zaitun milik Zain. Ia menatap kedua manusia itu yang dengan tulus bekerja sama membersihkan tanah tanpa sedikit pun marah atau benci. Ada rasa baru yang tumbuh di dadanya, perasaan ingin membantu, ingin menebus kesalahan. Zoro, tanpa menoleh, berkata lirih, "Aku tahu kau di sana, makhluk hutan loreng hitam putih. Tak perlu bersembunyi. Dunia ini cukup luas untuk semua yang ingin memperbaiki diri." Zebra itu terkejut. Ia keluar perlahan dari balik pepohonan, menundukkan kepala. "Aku malu," katanya dengan suara serak. "Aku hanya tahu bagaimana berlari, melindungi diri, dan membuat kekacauan. Aku tak tahu bagaimana membantu kalian." Zain mendekat dengan langkah tenang. "Membantu bukan tentang besar kecilnya tenaga," ucapnya lembut. "Bahkan hembusan angin pun bisa membawa kesejukan, meski tak terlihat. Jika kau ingin menolong, cukup niatkan kebaikan di hatimu." Namun Zoro menepuk bahu zebra itu dengan lembut. "Atau," katanya sambil tersenyum, "kau bisa menggemburkan tanah dengan kekuatan kakimu. Kau punya tenaga yang luar biasa. Gunakanlah bukan untuk merusak, tapi untuk menumbuhkan." Zebra terdiam sejenak. Ia menatap tanah yang lembut, lalu mulai menginjak-injaknya dengan ritme teratur. Setiap langkahnya membuat tanah menjadi gembur, siap untuk ditanami kembali. Burung-burung di sekitar mulai berkicau, seolah ikut memuji kerjasama yang indah itu. Zain mengucap alhamdulillah berulang kali, sementara Zoro memandangi mereka dengan rasa damai yang jarang ia rasakan. "Lihatlah, Zain," kata Zoro, "ketika manusia, hewan, dan bahkan siluman bekerja bersama tanpa niat jahat, maka alam pun ikut bersenandung. Ini bukti bahwa kebersihan hati menciptakan keseimbangan semesta." Zain menatap ke langit. Awan bergerak perlahan, membentuk pola seperti dedaunan zaitun. Ia tersenyum, lalu menjawab, "Ya, Zoro. Mungkin inilah makna sebenarnya dari ayat Allah yang menyebut pohon yang diberkahi,
yang minyaknya hampir menerangi walau tidak disentuh api. Cahaya keberkahan itu datang dari hati yang bersih, bukan dari benda, tapi dari niat. Zoro menyarungkan pedangnya, lalu duduk di bawah pohon muda. Aku datang ke sini dengan pedang, katanya, tapi aku akan pergi membawa pelajaran. Bahwa tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan kekuatan. Kadang, kemenangan sejati adalah saat kita menaklukkan kesombongan di dalam diri. Siluman zebra berhenti menggemburkan tanah, lalu menunduk hormat. Aku berjanji, katanya pelan, mulai hari ini aku akan menjaga kebun ini. Tak akan ada lagi rumput liar tumbuh tanpa izin. Aku ingin belajar tentang kebaikan. Jain menatap makhluk itu dengan penuh kasih. Kau sudah melakukannya, sahabatku. Menyesal dan berubah adalah dua hal paling mulia dalam hidup. Semoga Allah memberi kita semua kekuatan untuk terus memperbaiki diri. Langit mulai merona ungu. Angin membawa aroma daun zaitun yang baru tertebas. Di kejauhan, suara ondel-ondel mulai terdengar dari desa. Dentuman beduk, bunyi angklung, dan tabuhan gendang seolah menyambut harmoni baru antara manusia, siluman, dan alam. Zoro berdiri dan menatap ke arah suara itu. Dunia ini ternyata indah, katanya perlahan. Selama ada manusia yang mau menjaga keseimbangan. Jain tersenyum, dan selama ada hati yang mau belajar kebersihan, keberkahan takkan pernah hilang. Sore itu, tiga makhluk berbeda berdiri sejajar di tengah kebun zaitun, manusia, siluman, dan pendekar. Mereka menatap matahari yang tenggelam, seolah menyaksikan lahirnya dunia yang lebih damai. Di tanah yang kini bersih dari gulma, bibit zaitun kecil tumbuh, daunnya memantulkan cahaya senja seperti kilau perak. Dan di antara cahaya itu, seolah-olah ada bisikan lembut dari langit. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat At-Taubah 108. Hari berganti senja. Langit Zambi yang siang tadi cerah kini perlahan beralih warna, dari biru lembut menjadi jingga keemasan yang membentang di atas lembah. Angin dari arah barat berhembus membawa aroma tanah dan dedaunan zaitun yang baru saja dibersihkan. Burung-burung kecil mulai kembali ke sarang, menyanyikan lagu pulang mereka di antara ranting-ranting. Lembah itu terasa damai, seolah seluruh makhluk menahan napas, menunggu sesuatu yang istimewa terjadi. Jain duduk bersila di tanah yang kini gembur. Di sampingnya, siluman zebra tampak tenang, mengibaskan ekornya perlahan. Di sisi lain, Zoro duduk bersandar di batang pohon zaitun yang kokoh. Mereka bertiga tidak berbicara, hanya menikmati keheningan yang menenangkan, ditemani bunyi lembut dedaunan yang bergesekan. Udara terasa hangat, namun menenangkan. Dalam diam itu, hati mereka berkomunikasi lebih dalam daripada ribuan kata. Dari arah bukit barat, cahaya merah jingga semakin pekat. Siluet besar mulai tampak bergerak turun perlahan, seperti bayangan raksasa yang menari mengikuti irama angin. Jain mengernyitkan mata, mencoba memastikan apa gerangan yang datang. Zebra sedikit waspada, sementara Zoro menatap dengan tenang, tangannya masih di atas gagang pedang. Namun tak lama, mereka bertiga menyadari bahwa sosok besar itu bukan ancaman. Ia justru bergerak lembut, gemulai, dengan langkah berirama seperti mengikuti ketukan gendang. Dialah ondel-ondel, sosok tinggi besar dengan wajah ramah yang dihiasi warna merah bata, biru, dan emas. Rambutnya menjulang dengan hiasan janur dan bulu merak yang berkilau diterpa cahaya senja. Di tangannya, ia membawa alat musik tradisional, satu kendang, satu rebana, dan sepasang kecerek dari logam perunggu yang berkilau. Dari balik tubuhnya yang besar, terdengar denting suara khas Betawi yang lembut dan riang, menggetarkan udara senja Zambi. Setiap langkah ondel-ondel membuat tanah bergema lembut, bukan karena berat tubuhnya, tapi karena energi yang ia bawa penuh getaran kebaikan. Ia berputar pelan, menggerakkan tangan kiri dan kanan, menggoyangkan hiasan di kepalanya yang bergetar seiring setiap ketukan ritme. Gerakannya bukan sekadar tarian, melainkan doa. Setiap gerakannya adalah syukur, setiap dentingan alat musiknya adalah pujian kepada Sang Pencipta. Jain tertegun. Ia baru pertama kali melihat ondel-ondel dari dekat. Ia selalu mendengar cerita tentang sosok penjaga kampung, makhluk besar yang menari bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menolak bala, menjaga desa dari kesedihan dan penyakit.
Tapi sore itu, di tanah Zambi, ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa legenda itu nyata. Dan anehnya, hatinya terasa hangat. Seolah tarian ondel-ondel itu bukan hanya hiburan, tapi pengingat bahwa kebahagiaan sederhana bisa muncul dari rasa syukur yang tulus. Zoro menatapnya dengan kagum. Ia terbiasa hidup di dunia yang keras, penuh peperangan dan kekerasan. Tapi di hadapan tarian raksasa berwajah damai itu, hatinya melunak. "Lihatlah, Jain," ucapnya lirih. "Bahkan makhluk besar sepertinya bisa menari dengan kelembutan. Dunia ini memang penuh kekuatan, tapi hanya hati lembut yang bisa menjaga keseimbangannya." Jain mengangguk. "Benar, pendekar. Kelembutan bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan yang dikendalikan oleh kasih." Siluman zebra menatap takjub. Loreng hitam putih di tubuhnya berkilau diterpa cahaya senja, seperti ikut menari bersama ondel-ondel. Ia tidak lagi merasa dirinya berbeda. Dalam irama musik itu, ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku tidak pernah menyangka," katanya pelan, "bahwa dunia manusia bisa seindah ini. Di tempat asalku, semua makhluk hanya tahu berlari dan bertahan hidup. Tapi di sini, aku merasa hidup." Jain menepuk punggung zebra itu. "Setiap makhluk yang mau membuka hati akan menemukan makna kehidupan," katanya dengan lembut. "Tidak peduli dari mana asalmu, selama kau berniat baik, bumi akan menerimamu." Ondel-ondel itu terus menari di antara pohon-pohon zaitun. Daun-daun yang tertiup angin memantulkan cahaya seperti butiran zamrud. Suara rebana berpadu dengan kicauan burung dan desir lembah, menciptakan harmoni alam yang sempurna. Jain menatap langit, melihat matahari yang perlahan tenggelam. Cahaya jingga yang memudar terasa seperti doa yang naik ke langit. Di sela tarian itu, ondel-ondel berhenti sejenak. Ia menatap Zain, Zoro, dan zebra dengan tatapan penuh makna. Suaranya dalam namun hangat, bergema dari dada raksasanya, "Wahai penjaga tanah Zambi, kalian telah membersihkan kebun ini dari rumput liar. Tapi ingatlah, yang lebih sulit dibersihkan adalah rumput liar di dalam hati. Kesombongan, amarah, dan rasa ingin diakui adalah benih-benih yang lebih berbahaya daripada gulma di tanah." Jain menunduk, menyadari makna kata-kata itu. "Kami belajar, wahai penjaga. Hari ini kami paham bahwa kebersihan sejati dimulai dari dalam diri." Ondel-ondel mengangguk pelan. "Benar. Maka rawatlah kebun zaitun ini dengan cinta, bukan sekadar dengan tenaga. Karena tanah yang ditanam dengan cinta akan berbuah berkah yang berlipat." Setelah itu, ia kembali menari, kali ini lebih lembut. Setiap langkahnya seperti menggambar pola cahaya di tanah. Minyak zaitun yang tumpah di awal cerita kini menyatu dengan tanah, memantulkan sinar jingga seperti permukaan emas cair. Angin senja membawa aroma harum yang menenangkan, campuran antara wangi tanah, buah zaitun, dan minyak yang suci. Zoro menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku mengerti sekarang. Pedangku membersihkan rumput, zebra menggemburkan tanah, dan engkau, Jain, menanam benihnya. Tapi ondel-ondel ini, ia menanam semangat. Ia menari untuk menjaga keseimbangan dunia. Ia adalah doa yang hidup." Jain tersenyum, "Setiap makhluk punya perannya masing-masing. Mungkin itulah sebabnya Allah menciptakan kita berbeda, agar kita bisa saling melengkapi." Senja makin turun. Cahaya mulai berangsur menjadi lembayung ungu, dan suara ondel-ondel makin lirih, seperti nyanyian penutup. Ia menurunkan alat musiknya, menunduk hormat, lalu perlahan memudar bersama kabut sore yang naik dari lembah. Namun sebelum benar-benar hilang, suaranya bergema lembut. "Jagalah kebun ini, jagalah hatimu, dan jagalah persaudaraan, karena dari situlah keberkahan mengalir." Jain menatap ke arah ondel-ondel menghilang, lalu memejamkan mata sejenak. Dalam keheningan itu, ia mendengar seperti lantunan tasbih yang samar dari balik daun-daun. "Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar." Siluman zebra berbaring di tanah, matanya perlahan terpejam. "Aku ingin tetap di sini," katanya. "Di tempat di mana makhluk bisa hidup berdampingan tanpa takut." Zoro menatapnya dan tersenyum kecil. "Tetaplah. Dunia ini membutuhkan penjaga yang bukan hanya kuat, tapi juga lembut seperti kau." Jain menengadah,
melihat bintang pertama muncul di langit. Zambi akan selalu jadi tanah berkah, selama kita terus menjaga niat kita. Udara malam mulai turun, membawa kesejukan yang menenangkan. Zaitun-zaitun muda berkilau terkena embun pertama malam. Di antara dedaunan, bayangan ondel-ondel masih tampak samar, menari-nari di antara sinar bulan. Seakan alam menolak menghapusnya begitu saja, karena tarian itu bukan sekadar gerak, melainkan doa yang tertanam di udara. Zoro, Jain, dan Zebra tetap duduk bersama di bawah pohon zaitun. Mereka berbagi buah-buahan dari keranjang, zaitun segar, delima, dan buah beri yang harum. Mereka makan perlahan sambil tertawa kecil, menikmati keheningan tanpa beban. Zoro menatap minyak zaitun yang tersisa dalam kendi kecil. Ia mengangkatnya dan berkata, "Inilah simbol kehidupan. Kadang tumpah, kadang berkurang, tapi selama kita sabar, Allah akan menggantinya dengan keberkahan yang lebih besar." Jain mengangguk. Seperti matahari yang tenggelam setiap hari, tapi besok selalu terbit kembali. Tidak ada yang benar-benar hilang bagi orang yang bersyukur. Mereka menatap langit yang semakin gelap. Di kejauhan, suara malam mulai terdengar, jangkrik, desiran dedaunan, dan hembusan angin. Zoro menutup matanya, mengucap alhamdulillah pelan. Siluman zebra ikut menunduk, menirukan, meski suaranya terdengar kaku. Tapi Zain tersenyum melihatnya, karena baginya, itu bukan sekadar kata, itu tanda perubahan, tanda bahwa makhluk yang dulu hanya tahu insting kini belajar mengenal Tuhan. Senja di Zambi berakhir dalam damai. Tarian ondel-ondel, suara angin, cahaya bintang, dan aroma zaitun berpadu menjadi satu simfoni kehidupan. Dan di tengah keheningan itu, seolah alam berbisik. Keindahan bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita mensyukurinya. Sejak hari itu, kebun zaitun milik Jain berubah menjadi tempat yang penuh ketenangan, seolah seluruh unsur alam bersepakat menjaga keseimbangannya. Angin yang dulu berhembus kencang dan sering menumbangkan ranting kini berdesir lembut, seolah menyanyikan lagu perdamaian bagi siapapun yang datang. Pepohonan zaitun tumbuh lebih subur dari sebelumnya, daunnya hijau mengilap, buahnya padat berisi, dan minyaknya harum menenangkan. Setiap tetes minyak yang dihasilkan dari kebun itu seakan membawa kisah pengampunan, kerjasama, dan kasih sayang antar makhluk. Disinilah manusia, siluman, dan ondel-ondel hidup berdampingan tanpa prasangka, menjadikan Zambi sebagai lambang persatuan dalam perbedaan. Jain, sang penanam zaitun, kini dikenal bukan hanya karena kebunnya yang luas dan hasil panennya yang melimpah, tetapi karena kebijaksanaannya. Ia sering berkata kepada setiap tamu yang datang, "Tanah tidak akan memberi hasil bagi hati yang penuh amarah. Tapi jika kau menanam dengan niat baik, bumi akan menjawab dengan keindahan." Ucapannya menjadi pepatah yang menyebar ke seluruh negeri Zambi. Banyak petani meniru caranya bertani dengan doa, ketulusan, dan kerja sama lintas makhluk. Siluman zebra yang dulu membuat kekacauan kini menjadi sahabat setia Jain. Ia membantu menggemburkan tanah, menjaga kebun dari hewan liar, bahkan sesekali membantu memetik buah zaitun yang tinggi di dahan. Zoro, sang pendekar bertopeng, pun sering datang kembali setiap beberapa bulan. Ia bukan hanya membantu fisik, tetapi juga menjadi guru bagi anak-anak di desa sekitar. Dengan pedangnya, ia mengajarkan makna disiplin dan tanggung jawab. Menebas rumput liar bukan hanya membersihkan kebun, katanya suatu sore, tapi juga membersihkan pikiran dari prasangka. Kata-kata itu membuat para penduduk terdiam dan merenung. Sejak saat itu, banyak yang memahami bahwa perdamaian tidak dimulai dari perjanjian besar, melainkan dari hati kecil yang mau memahami dan memaafkan. Ondel-ondel pun menjadi simbol keceriaan di setiap perayaan panen. Setiap kali musim zaitun tiba, ondel-ondel akan menari di tengah kebun sambil membawa alat musik tradisional dari bambu dan kulit. Anak-anak menari di sekitarnya, sementara para orang tua duduk menikmati aroma minyak zaitun yang baru diperas. Jain selalu memimpin doa, mengucap alhamdulillah dengan khusyuk, bersyukur atas hasil kerja bersama manusia dan makhluk lain yang berbeda dunia tapi satu niat. Di langit, burung-burung beterbangan membentuk pola seolah menulis kata, damai, dengan sayapnya. Tak ada lagi rasa takut terhadap siluman zebra. Malah, zebra itu kini menjadi pelindung desa yang dicintai semua orang. Waktu terus berjalan,
namun semangat kebersamaan itu tidak pernah pudar. Orang-orang dari negeri lain datang berziarah ke kebun Zain. Mereka ingin melihat sendiri keajaiban tanah Zambi yang menjadi saksi hidup antara manusia dan makhluk gaib yang berdamai. Di antara para peziarah, ada ulama, penulis, hingga pelancong yang menulis kisah Zain ke dalam buku, menjadikannya legenda yang diceritakan turun-temurun. Setiap kisah selalu diakhiri dengan satu kalimat yang diajarkan Zain. Berkah bukan hanya dari buah yang tumbuh, tapi dari hati yang saling menyuburkan. Suatu sore yang indah, ketika matahari mulai turun di ufuk barat, Zain duduk di batu besar di tepi kebunnya. Ia menatap langit jingga yang memantulkan cahaya di dedaunan zaitun. Di sampingnya, siluman zebra berbaring tenang, sementara Zoro memeriksa pedangnya yang berkilau terkena sinar senja. Dari kejauhan, ondel-ondel memainkan musik lembut, mengiringi langkah burung yang pulang ke sarang. Zain tersenyum damai, merasa hidupnya sudah lengkap. Ia sadar bahwa keberkahan sejati tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari kedamaian yang tumbuh di hati. Di saat itu pula, suara adzan dari masjid kecil di desa terdengar sayup. Zain menengadahkan tangan dan berdoa, "Ya Allah, terima kasih telah menanamkan kedamaian di tanah ini. Jadikanlah kami hamba MU yang selalu bersyukur dan tidak lupa berbagi." Angin sore seolah menjawab doanya dengan belayan lembut di wajahnya. Zebra mengangkat kepalanya, Zoro menundukkan pedangnya, dan ondel-ondel berhenti menari, ikut menundukkan kepala seolah menyapa Sang Pencipta. Seiring malam tiba, lentera-lentera minyak zaitun dinyalakan di sepanjang jalan menuju kebun. Cahaya lembutnya berkelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Warga datang membawa makanan sederhana, roti, buah zaitun, dan madu. Mereka makan bersama, tertawa, dan saling bercerita. Tak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah, semua duduk dalam lingkaran persaudaraan yang hangat. Di tengah mereka, Zain berbicara pelan namun jelas, "Jika kita mau saling memaafkan, maka bumi pun ikut memaafkan kita. Itulah sebabnya kebun ini tak pernah kering." Sejak saat itu, kebun zaitun Zain dikenal dengan nama Lembah Salam, Lembah Kedamaian. Banyak yang datang untuk menanam bibit baru, bukan hanya zaitun, tetapi juga persaudaraan dan cinta kasih. Para pelancong menulisnya sebagai keajaiban Zambi, tempat di mana manusia dan siluman bisa berbagi makan tanpa rasa takut. Setiap panen, ondel-ondel menari diiringi tawa anak-anak, Zoro menjaga ketertiban, Zebra menggemburkan tanah, dan Zain memimpin doa. Semua bergerak dalam harmoni sempurna, seolah alam ikut bersholawat bersama mereka. Kini, legenda itu hidup dalam setiap cerita rakyat di tanah Zambi. Anak-anak kecil tumbuh dengan kisah bahwa kebaikan bisa menaklukkan ketakutan, dan bahwa bahkan makhluk paling menyeramkan sekalipun bisa berubah menjadi sahabat ketika disambut dengan hati ikhlas. Doa Zain menjadi warisan yang terus diulang setiap malam Jumat di desa itu. "Ya Allah, jadikan kami penanam kebaikan di hati siapapun yang kami temui, dan panenkan kedamaian di dunia ini sebelum Engkau panggil kami kembali." Begitulah, sore-sore di Zambi kini selalu ditutup dengan senyuman dan lantunan doa penuh syukur. Burung-burung bersiul, angin meniup lembut dedaunan zaitun, dan cahaya senja menari di wajah ondel-ondel yang tersenyum. Semua bersatu dalam harmoni ciptaannya. Zain menatap kebunnya dengan mata berkaca-kaca, berbisik, "Alhamdulillah, damai ini adalah buah terbaik yang pernah kutanam. Herba. Alhamdulillah, teman-teman, sudah selesai menonton kisah hari ini. Semoga cerita ini membuat hati kita lebih lembut, lebih sabar, dan lebih mencintai ciptaan Allah. Jangan lupa bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, serta tetap bertakwa setiap hari." Bagi yang menjawab pertanyaan dengan benar di komentar, semoga Allah memberi husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab. Dan bagi yang belum benar, semoga selalu sehat, panjang umur, dan penuh keberkahan. Tulis juga request kalian, mau judul cerita ondel-ondel apa lagi untuk episode selanjutnya? Bulan Sabit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.